Pemirsa, begitu mencintai suasana pantai yang indah, musisi Nugie dan artis Rianti Cartwright baru-baru ini rela melakukan aksi bersih-bersih memungut sampah yang bertebaran di pantai Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Nah, langkah ini mereka lakukan sebagai bentuk tauladan kepada masyarakat luas agar segera menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan karena dampaknya sangatlah merugikan. Di suatu pagi, musisi Nugie dan Rianti Cartwright terlihat bersemangat melakukan aksi bersih-bersih di pantai. Tanpa canggung mereka memunguti sampah di bibir pantai Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Bersama lebih dari 500 orang mulai dari pelajar, mahasiswa dan para pejabat, Nugie dan Rianti mengikuti aksi Underwater and Beach Cleanup Spirit of Thalassa yang diselenggarakan oleh Green Smile. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia yang jatuh setiap tanggal 27 September. Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu menjadi daerah tujuan wisata favorit. Namun karena sampah, pendapatan dari sektor pariwisata merosot drastis. Dari perkiraan 90 miliar rupiah per tahun merosot menjadi hanya 2 miliar rupiah per tahunnya. Halo pemirsa, sekarang aku lagi ada di Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu dan hari ini mau membantu membersihkan sampah untuk Spirit of Thalassa Green Smile Event. Yuk, ikut yuk. Oh ya, halo. Sekarang saya ada di Pulau Pramuka untuk Spirit of Thalassa. Spirit dari kelautan karena kita ada di pesisir pantai Jakarta dan ke daerah sini banyak pulau-pulau yang ternyata dampaknya sangat besar kalau kita buang sampah sembarangan di Jakarta. Spirit of Thalassa sendiri bermakna semangat dari Thalassa, dewi laut dalam mitologi Yunani untuk keindahan serta kebersihan bawah laut. Memang isu mengenai sampah di kota Jakarta telah menjadi permasalahan tersendiri. Setiap harinya Jakarta menghasilkan 6.500 ton sampah. Sedangkan akibat perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, sampah yang terbuang ke laut mencapai 100 ton setiap harinya. Sampah ini hanyut dan terbuang ke laut kemudian berputar di Teluk Jakarta. Sampah-sampah plastik ibu kota inilah yang telah mematikan sebagian hutan mangrove di Pulau Rambut dan sebagian merusak terumbu karang di Pulau Pramuka. Ya kalau untuk masalah keindahan bawah laut sih buat saya itu hal yang harus kita punya ya, karena kita tahu bahwa hutannya laut itu ya adalah terumbu karang. Kalau terumbu karangnya udah rusak berarti hutannya udah seperti yang ada di daratan, hutannya sudah gundul dan segala macam. Kalau itu udah gundul pasti akan berdampak sangat banyak. Seberapa seriusnya, karena kita adalah daerah yang paling kaya dengan terumbu karang di dunia ini, Coral Triangle itu. Kalau misalnya saya lihat terumbu karang yang ada di Pulau Pramuka ini hampir bisa dipastikan 100% sudah nggak ada gitu, rusak. Dalam rangka untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar itulah tanpa canggung Nugie dan Rianti Cartwright memunguti sampah. Sampah yang dibuang ternyata beraneka ragam, mulai dari sampah plastik makanan cepat saji, kobol, sendal hingga pakaian dalam. Tapi upaya yang dilakukan oleh Nugie dan Rianti akan menjadi sia-sia bila warga masyarakat masih dengan sesuka hati membuang sampah tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan hidup. Pokoknya teman-teman tolong ya jangan buang sampah sembarangan soalnya dampaknya kerasa sampai Pulau Seribu juga kasihan kan penduduk di sini. Rianti Cartwright memang belum bisa ikut mengambil sampah di dasar laut yang banyak mengusik kelangsungan hidup biota laut, khususnya terumbu karang. Akhirnya agar bisa ikut berbuat banyak untuk menyelamatkan terumbu karang dari ancaman sampah, Rianti berjanji untuk berlatih diving. Kalau Rianti nyemplung, seluruh cowok-cowok di Indonesia akan cinta sama laut. Bulan depan ya belajar. Mudah-mudahan. Pemirsa, rencana menggelar konser 20 tahun kelompok vokal BT Berkiprah rupanya juga telah membuat kehidupan rumah tangga pasangan Cynthia Lamusu dengan Surya Saputra semakin romantis. Padahal sejak persiapan dilakukan, Cynthia jelas-jelas sangat sering meninggalkan sang suami. Lalu bagaimana kondisi itu bisa membawa keduanya menjadi sangat romantis? Berikut liputannya. Grup vokal B3 akan menggelar konser tunggal bertajuk Dream of My Heart di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki pada hari Minggu 3 November 2013.
Dalam acara jumpa pers yang digelar kemarin di sebuah kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Baldi Mulya Putra selaku produser mengatakan bahwa konser ini dimaksudkan sebagai penanda 20 tahun kiprah grup vokal ini di belantika musik tanah air. Ternyata ada banyak cerita di balik peran aktif Baldi yang sebenarnya tidak berprofesi sebagai seorang produser musik. Banyak. Itulah tadi mungkin yang kenapa kami juga begitu emosional dengan maksudnya si konser ini bahwa ada cerita di balik layar. Ya, banyak ujiannya. Ternyata memang membuat satu konser itu tidak mudah. Promotor mundur, udah deh. Tapi alhamdulillah kami tidak patah semangat. Begitu promotor mundur, Ya. sebuah promotor besar mundur, Betul. walaupun dalam waktu singkat, tapi akhirnya kami akan memutuskan, oke, berarti kita mempromotori sendiri konser kita sendiri. Dari situlah semua perjuangan dan pelajaran-pelajaran baru dimulai. Jadi saya ulangi Itu baru lagi. dimulai 3 bulan lalu ya. Saya ulangi lagi, kenapa di press conference ini saya merasa bersyukur alhamdulillahirobbilalamin karena nyampe ya kita di sini gitu telat. Tadi aku bercucuran yang matang. 3 bulan sebelumnya nyaris nggak bisa. Rasanya itu luar biasa buat kami. Cerita di balik digelarnya konser tunggal itu ternyata tidaklah sebatas itu saja. Cynthia Lamusu sebagai personel termuda B3 juga mengungkapkan dukungan luar biasa yang dialaminya dari Surya Saputra, suami yang telah menikahinya selama lebih dari 5 tahun tersebut. Besar banget sih, maksudnya ya alhamdulillah kan juga untuk kami bertiga ya, Fitri itu saya, Widi, Nola, kita bersyukur banget punya suami yang pertama tuh memberikan restu, karena dengan memberikan restu ya alhamdulillah kami bisa berkarir gitu. Nah khususnya untuk persiapan konser ini nih luar biasa deh suami-suami kami. Ini mereka tuh sampai nemenin pada satu workshop kita musik dengan Mas Andi Rianto, ikutan begadang juga. Tidak hanya menemani dirinya begadang dan memberikan dukungan walau Cynthia jarang di rumah, namun Surya juga sangat mengerti kalau sang istri sangat lelah dengan semua persiapan konser B3 tersebut. Salah satu pengertian itu adalah dengan memijat dan memanjakan sang istri. Ya kalau lagi capek banget nih. Kadang-kadang mukanya udah gini pas sampai rumah. Yang tidur dulu yang gitu. Tidur gitu gue kan kasihan lihat. Aduh kasihan banget nih istri gue sini. Kamu jangan tidur dulu ya. Gua ambil minyak pijitin pelan-pelan ya sampai dia ngangat. Nggak perlu ke spa. Ya karena memang pokoknya ya persiapan konser ini kan emang sangat maksudnya ini kan memerlukan stamina banget. Kita latihan fisiknya juga kuat sekali gitu. Terus latihan koreografinya juga hampir tiap hari. Konser yang akan digelar oleh grup vokal B3 memang menuntut konsekuensi dari para personilnya. Meski usia sudah tak semuda dulu lagi, tapi karena grup yang berdiri pada 13 Agustus 1993 ini terkenal dengan koreografinya, mau tak mau mereka harus kembali berlatih fisik agar konser nanti berjalan sukses. Harapannya dengan konser tersebut pamor B3 akan kembali naik. Sekarang aja sebelum konser aja ini show jalan terus gitu kan. Kayak besok nih berangkat ke Bali. Jadi ya kita sih sebagai suami-suami selalu memberikan support dan kapan waktu kita bisa ya kita langsung ada gitu. Memang harus disiapkan waktu lah.
Pemirsa, semoga Anda puas dan bisa mengambil hikmah dari berbagai kisah selebriti yang kami sajikan tadi. Saksikan terus Gospot setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat kami hadir pukul 6. Sedangkan Sabtu dan Minggu kami hadir lebih awal, yakni pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja hanya di RCTI Kebanggaan Bersama milik bangsa. Saya Intan Nitya Sastra, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.